Inter Milan mau saja melepas Lautaro Martinez, tetapi Barcelona harus penuhi satu syarat. Inter Milan tampaknya sedang memasang badan agar salah satu pemain andalan mereka, yakni Lautaro Martinez, tidak diambil oleh Barcelona. Berbagai cara pun dilakukan Inter Milan untuk bisa membuat Barcelona menyerah untuk merekrut pemain asal Argentina tersebut. Salah satu cara untuk menghentikan upaya Barcelona itu adalah memasang harga yang cukup tinggi untuk Lautaro Martinez yang baru berusia 22 tahun tersebut. Sebab menurut laporan dari AS pada hari Jumat kemarin, Inter Milan tidak mau melepas Martinez jika Barcelona tidak bisa menyiapkan dana minimal sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Bagi Barcelona yang saat ini sedang mengalami masalah ekonomi karena wabah virus corona, tentu harga 100 juta euro itu sangatlah besar. Mereka jelas tidak bisa mengeluarkan dana yang begitu besar hanya untuk satu orang saja. Apalagi pemain tersebut baru berusia 22 tahun. Meski memang Martinez adalah pemain yang sangat menjanjikan, namun Barcelona jelas akan berpikir beribu kali untuk mengeluarkan dana yang besar hanya untuk membeli satu pemain saja. Karena itu skuad asuhan Quique Setién tersebut memikirkan cara lain untuk bisa meyakinkan Inter Milan agar mau melepas Lautaro Martinez. Salah satu caranya adalah dengan menawarkan Inter Milan sejumlah pemain Barcelona. Jadi Barcelona akan tetap memberikan Inter Milan uang, namun yang pasti tidak sebesar 100 juta euro. Tetapi, untuk menutupi kekurangan tersebut, Barcelona akan menyodorkan pemainnya kepada Inter Milan. Sejumlah nama pun dikabarkan sudah disiapkan Barcelona untuk bisa meyakinkan Inter Milan. Pemain yang diantaranya kemungkinan dilepas Barcelona ke Inter Milan bisa jadi Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Nelson Semedo, dan beberapa penggawa lainnya. Lionel Messi dianggap melakukan perlawanan kepada manajemen Barcelona. Messi mengkritik kebijakan Barcelona dalam memangkas 70% gaji pemain. Di tengah krisis akibat pandemi virus corona, bukannya tidak setuju gajinya dipotong, melainkan La Pulga menilai cara klub melakukan terkesan menekan para pemain. Apa yang dilakukan Lionel Messi mengingatkan apa yang dilakukan pemain Barcelona pada tahun 1988. Ketika itu para pemain juga melayangkan kritikan pedas terkait kontrak, gaji, dan juga pajak. Dilansir Marca pada tahun 1988, skuad Barcelona bersama pelatih Luis Aragonés membuat manifesto. Hal itu dikenal sebagai Hesperia Mutiny, yang diambil dari nama Hotel Hesperia, tempat pemain melakukan rapat pemberontakannya. Ketika itu skuad Barcelona yang dipimpin bek Jose Ramon Alexandre membuat 7 butir sikap yang ditunjukkan kepada Presiden Jose Luis Nunes. Manifesto itu mendesak Nunes mundur. Profesionalisme dan kejujuran pemain tidak dapat diragukan siapapun. Bunyi pernyataan tersebut, "Kami kehilangan kepercayaan kepada Presiden. Kami merasa benar-benar ditipu oleh Presiden. Presiden tidak menghormati penggemar. Dia selalu berusaha membeli kami dan memisahkan kami." Klub bersejarah ini dengan nilai-nilai yang selalu diwakili orang-orang Katalan telah tidak manusiawi dalam bentuk seperti ini. Kesimpulannya, meski membuat petisi untuk pengunduran diri Presiden adalah hak anggota klub, skuad menyarankan pengunduran diri tersebut. Jelas surat pernyataan itu. Surat itu ditandatangani oleh 23 pemain termasuk Gary Lineker dan juga Bernd Schuster, di mana nama terakhir menyatakan menarik suaranya beberapa jam berselang. Pada akhirnya sebanyak 14 pemain hengkang dan Nunes tetap bertahan sebagai presiden. Ketika itu Nunes pun menunjuk Johan Cruyff sebagai pelatih yang membawa kesuksesan beberapa tahun berselang. Kritikan terhadap manajemen Barcelona bukan yang pertama dialami Barcelona. Sebelumnya juga melalui Lionel Messi, direktur olahraga klub Eric Abidal juga disemprot karena menyalahkan pemain atas pemecatan Ernesto Valverde. Kemudian skandal Presiden Josep Maria Bartomeu menggunakan konsultan i3 Ventures untuk mendiskreditkan lawan klub lewat media sosial juga membuat Barcelona terus disorot. 3 calon penerus Lionel Messi di Barcelona. Lionel Messi masih menjadi andalan di lini serang Barcelona. Pemain berjuluk La Pulga tersebut terus menampilkan performa yang mengesankan. Lionel Messi memulai debutnya bersama Barcelona pada tahun 2004. Setelah itu, bintang Argentina tersebut menjadi bagian dari kesuksesan Barcelona selama bertahun-tahun. Sang kapten sudah mengatakan Barcelona memenangkan banyak gelar, itu termasuk 10 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions. Selain itu, Lionel Messi juga sudah mencetak 627 gol dari 718 pertandingan untuk Barcelona. Kini dia menyandang status sebagai pencetak gol terbanyak Barcelona sepanjang masa. Namun Lionel Messi saat ini sudah berusia 32 tahun.
Ini sudah waktunya Barcelona mulai memikirkan penerus sang bintang. Berikut ini ada 3 pemain yang bisa menggantikan Lionel Messi di Barcelona seperti dilansir dari The Hard Tackle. Yang pertama ada Ansu Fati. Ansu Fati dipanggil ke tim utama pada usia 16 tahun saat Barcelona mengalami krisis penyerang. Sejak itu dia menjadi pemain reguler untuk klub, tampil mengesankan di semua kompetisi dan mencetak beberapa rekor. Ada banyak persamaan antara sang kapten dan juga Ansu Fati. Keduanya dipanggil ke tim utama Barcelona lebih cepat setelah mengesankan di akademi. Keduanya melakukan debut pada usia 16 tahun. Messi ketika remaja memiliki gaya bermain yang sangat mirip dengan Ansu Fati. Jika Fati diberikan waktu bermain yang cukup dan ditangani dengan baik, dia tidak diragukan lagi bisa menjadi sensasi berikutnya dalam sepak bola dunia dan merebut tahta dari Lionel Messi. Dengan Ansu Fati, Barcelona bisa menghemat banyak uang dan memberikan solusi jangka panjang. Yang kedua ada Jadon Sancho. Superstars Borussia Dortmund Jadon Sancho masuk radar hampir setiap klub saat ini setelah mengesankan selama 2 musim berturut-turut. Dia tampil sensasional sejak meninggalkan Manchester City dengan harapan mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Pemain asal Inggris itu telah melampaui total torehannya dari musim lalu dan telah terlibat langsung dalam 29 gol musim ini. Dia juga tampil saat Dortmund kalah 1-3 melawan Barcelona, mencetak gol hiburan klubnya. Kepergiannya dari Jerman hampir tidak bisa dihindarkan pada saat ini. Dortmund sudah mematok harga sebesar 120 juta pound sterling untuk sang pemain. Namun mengingat banyaknya klub yang ingin merekrutnya, perang harga hampir pasti akan terjadi. Yang ketiga ada Marcus Rashford. Setelah kesulitan di bawah Jose Mourinho, Rashford akhirnya berkembang di bawah Ole Gunnar Solskjaer. Dia telah melampaui catatan gol di Premier League setelah mencetak 14 gol musim ini. Rashford sudah terlihat lebih percaya diri dari sebelumnya dan itu tercermin dalam permainannya. Dia sudah menjadi pemain utama di Manchester United dan salah satu pemain terbaik di Premier League. Namun jika Rashford ingin memenangkan gelar, sang pemain sepertinya akan kesulitan meraihnya bersama tim yang sedang masa pembangunan kembali. Dengan bergabung dengan Barcelona, Rashford punya kesempatan memenangkan trofi dan bermain dengan pemain terbaik di dunia. Pirlo bilang sedang ditunggu Barcelona. Legenda Italia Andrea Pirlo ditanya mengenai kesiapannya menjadi pelatih. Dalam jawabannya, Pirlo turut menyebut-nyebut Barcelona. Lalu apa maksudnya? Hal itu dikatakan Pirlo dalam percakapan dengan sesama legenda Gli Azzurri, Fabio Cannavaro. Nah, Pirlo kemudian ditanya apakah sudah siap mulai melatih di Akademi Juventus. Disitulah dia memberi jawaban, serius dan juga santai. Bercanda mengenai minat dari Barcelona menjadikannya pelatih. Tidak, saya sudah banyak disoroti tawaran. Serius, saya telah menyiagakan personil karena bisa saja tawarannya dari luar negeri. Barcelona sedang menanti diriku, ungkap Pirlo. Aku tidak ingin menepikan opsi pertamaku. Saat ini aku sudah menerima sejumlah tawaran. Dengan nada lebih serius, Pirlo lantas menegaskan dirinya memang berhasrat untuk terjun ke dunia kepelatihan. Dia merasa punya modal cukup untuk bisa menjadi peracik taktik jempolan. Aku bisa menjadi pelatih sepak bola yang bagus. Aku mampu menyampaikan ide-ideku. Aku pribadi yang oke. Aku selalu memahami diriku sendiri. Bermain dengan baik akan bikin dirimu bisa jauh melangkah. Aku tidak masalah jika tidak meraih kemenangan, ungkap Pirlo. Barcelona siap melepas Antoine Griezmann ke Paris Saint-Germain demi Neymar. Barcelona diklaim bersedia melepas Antoine Griezmann ke Paris Saint-Germain demi mendapatkan kembali Neymar. Pertukaran itu plus uang yang akan dibayarkan Barcelona kepada Paris Saint-Germain sebagai biaya transfer. Meski demikian, Blaugrana tetap meminta sedikit lagi penurunan harga dari Les Parisiens. Sky Sport melansir Barcelona membandrol harga Griezmann sekitar 100 juta euro atau setara dengan 2 triliun rupiah. Sementara itu, Paris Saint-Germain kemungkinan bersedia melepas Neymar dengan nilai 150 juta euro atau setara dengan 3,1 triliun rupiah. Barcelona sendiri berencana menjual Griezmann setelah mantan pemain Atletico Madrid tersebut sulit beradaptasi bermain dengan Lionel Messi dan kawan-kawan. Barcelona juga tengah menyiapkan dana untuk mendatangkan striker Inter Milan Lautaro Martinez. Meski demikian, rencana transfer tersebut terganggu dengan situasi darurat pandemi virus corona di dunia termasuk juga Spanyol. Pihak klub bahkan sampai harus memotong gaji para pemainnya karena tidak mendapatkan pemasukan selama kompetisi masih dihentikan sementara waktu. Messi beberapa kali disebut-sebut berseteru dengan direksi Barcelona. Dia juga termasuk yang kecewa karena Blaugrana gagal mendatangkan kembali Neymar.
Sebagai gantinya, pihak klub mendatangkan Griezmann dengan biaya transfer sebesar 120 juta euro atau setara dengan 2,4 triliun rupiah dari Atletico Madrid.